Kalian ini manusia aneh. Paling aneh sedunia. Kenapa? Rismon, waraskah otak lu? Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Jumpa lagi di channel update. Kali ini saya ada berita baik nih teman-teman ya. Survei indikator 69% responden nyatakan ijazah Jokowi asli. Ini tentu artinya teman-teman ya, hampir mayoritas masyarakat itu menyatakan percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, kita bacakan sedikit saja ya teman-teman. Founder dan peneliti utama indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan dari mereka yang mengaku tahu. Hanya 18,7% yang menyatakan kepercayaan bahwa ijazah sarjana Jokowi yang diperdebatkan adalah palsu. Sedangkan 69,7% atau suara mayoritas dari responden mengatakan sebaliknya. Nah, jadi seru banget ya teman-teman ya. Ini tentu saya berharap untuk kedepannya ya. Saya sih jujur ya, udah gak sabar pengen langsung menyaksikan proses acara di pengadilan nanti. Supaya apa? Supaya ini terang benderang dan polemik ini segera berakhir. Oke guys, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan saksikan ya video-video komentar dari netizen. Terutama di video kali ini kayaknya saya akan lebih banyak menampilkan tentang komentar-komentar netizen mengenai si Rismon ya, Rismon nih. Nah, Rismon ini ada apa dengan Rismon? Nah, teman-teman kalau penasaran langsung aja kita saksikan ya. Seru banget. Jangan lupa teman-teman ya, yang belum subscribe dulu nih. Biar apa? Biar nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi berita-berita terkini mengenai updatean khususnya politik Indonesia. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Rismon, waraskah otak lu? Apa pula kau ngomong kayak gitu? Pak Jokowi kamu suruh menyerah, suruh mengalah. Waras lo, nggak kebalik. Orang kalian aja sekarang ketakutan, cari amannya sendiri. Nggak berani mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan kemarin, apa yang kamu fitnahkan kemarin. Terus sekarang kamu dituntut balik sama Pak Jokowi aja kamu kebingungan. Kamu mencari keselamatan dirimu sendiri. Manusia-manusia pecundang kayak kalian ini, para sengkuni-sengkuni, para pembikin ulah, para pembikin gaduh. Sudah selayaknya kalian Rismon, para sengkuni, dan itu juga mbahnya Sengkuni itu, mbahnya Sengkuni. Termasuk itu ponakannya Sengkuni juga si Roy Suryo. Sebentar lagi kalian menyusul mereka. Doanya orang se-Indonesia Raya ini yang berpikiran bijak, yang berpikiran logika, yang tidak berpikiran picik-licik Sengkuni kayak kalian ini. Doanya ini Mon ya, mudah-mudahan kalian semua ini, para Sengkuni ini, segera menerima apa yang telah kamu perbuat dan apa yang kamu tanam. Itu yang kamu tuai, wahai para Sengkuni. Kamu bilang berpikirkan logika. Yang nggak logika itu otak-otak kalian ini. Nggak waras, otak udang, campur tai. Makanya berpikirmu itu selalu jadi orang yang licik, drengki, srei. Itu para kalian, para Sengkuni. Mudah-mudahan ya, kalian semua ini doanya seorang Indonesia ini. Seorang Indonesia Raya ini. Yang seneng kedamaian. Itu seperti itu Mon, itulah. Kalian ini segera diproses sesuai hukum dan dipenjara sesuai dengan perbuatan kalian. Ingat Rismon, mulutmu harimaumu. Dipalsukan tahun berapa? Jangan dengar-dengar aja Mas Roy, tahun berapa? Dengar-dengar aja Roy. Roy Suryo ini dasar memang asli, memang bego. Asli benar-benar bego. Dia selama ini kowar-kowar mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, dipalsukan.
Jokowi tidak pernah kuliah, tidak lulus tuh kemudian berpindah lagi tidak lulus kuliah, bermasalah skripsinya dan sebagainya. Itu kata Roy dan teman-teman. Nah, kemudian ijazahnya tuh dipalsukan. Begitu ditanya sama siapa itu dari Pestreka itu, tahun berapa ijazah itu dipalsukan? Dia malah menjawab, nanti saya jawab katanya. Nanti. Ditanya kapan ijazah ini dipalsukan, katanya nanti saya jawab. Lah sudah, kalau nanti ya sudah. Kenapa kalian ibaratkan tuh si Roy Suryo yang bego ini jadi mendesak agar Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya untuk menunjukkan ijazah Bapak Jokowi ke publik? Kan sudah jelas dinyatakan setelah Lebaran kemarin, ijazah ini akan ditunjukkan nanti di pengadilan. Itu pun kalau nanti pihak hakim meminta. Kan sudah jelas akan ditunjukkan di pengadilan. Kenapa Roy Suryo dan teman-temannya ini jadi mendesak Bapak Jokowi untuk menunjukkan di depan publik? Dia aja ditanya, kapan ijazah ini dipalsukan? Maksudnya ibarat tuh bahasanya tuh sejenisnya kayak gini, kapan ijazah ini dipalsukan gitu loh. Pembuatan ijazah palsu mungkin maksudnya seperti itu pertanyaannya. Roy Suryo malah menjawab, ya nanti akan dijawab. Ya kalau nanti sudah, jangan lagi. Sama Roy aja. Suryo, kamu itu Roy Suryo yang bego, itu mendesak ibarat Bapak Jokowi untuk secepatnya segera menunjukkan di depan publik. Kalau ibarat nanti kamu jawabannya nanti akan menjawab di pengadilan, ya nanti akan ditunjukkan juga nanti ijazah Bapak Jokowi di pengadilan, kan biar sama gitu loh. Ini Roy Suryo memang asli bego. Bego. Kalian ini manusia aneh, paling aneh sedunia. Kenapa? Ketika saya dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Anda mengatakan bahwa saya ini manusia idealisme, manusia cerdas, manusia yang berpikir rasionalisme, manusia yang pintar, manusia yang baik hati, manusia yang tidak tercampur dengan pikiran-pikiran Jokowi, manusia yang tidak penjilat. Tapi giliran saya dukung Prabowo Subianto dan Gibran setelah Pilpres, kalian bilang penjilat, kalian bilang dibayar. Nah, giliran saya dukung Joko Widodo lagi terkait dengan ijazah ini, Anda mengatakan lagi bahwa saya penjilat, Ternak Mulyono, dibayar dengan miliaran, ratusan juta, atau triliun lain sebagainya. Saya cuma ketawa-ketawa saja. Saya tanggapi dengan apa? Ketawa-ketawa. Kalian ini sudah mabok. Tidak hanya itu, ketika saya dukung PIK, itu juga dibilang ternak aguan. Ternak PIK dibayar ratusan triliun. Kalau saya dibayar oleh Jokowi, dibayar oleh Prabowo, dibayar oleh Aguan, saya sudah kaya raya dan saya sudah menikah ya. Dan mungkin saya sudah lanjut doktor S3. Tapi saya bukan manusia yang seperti itu, yang muka duitan, dukung orang hanya untuk mau cari duit dan cari jabatan. Tidak, coy. Apakah Anda akan menilai bahwa ketika mendukung Jokowi, mendukung Prabowo dan Gibran itu adalah orang-orang penjilat, orang-orang bayaran, Ternak Mulyono, Ternak Prabowo, Ternak Gibran kah? Kalian ini gila kali ya? Memang sudah gila. Ketika saya mendukung Anies, Anda puji-puji, Anda bangga-banggain, cerita kemana-mana, viralkan video saya. Giliran saya dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran, Anda bilang saya ini Ternak Mulyono, baser bayaran, termasuk tidak idealisme. Kalian bilang dukung Anies Baswedan idealisme. Dari mana? Kalian sudah gila ya? Masa dukung Anies Baswedan idealisme, dukung Prabowo, dukung Jokowi, dukung Gibran, Anda bilang kita ini adalah manusia penjilat, manusia bayaran, baser bayaran. Memang beginilah kerja-kerja orang barisan sakit hati, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang berpikir mementingkan kepentingan sepihak saja. Coba berpikir rasionalisme, berpikir objektif, berpikir yang profesionalisme. Kalau memang sudah kalah ya sudah, dukung yang menang. Mari kita berpikir bagaimana negara ini jadi baik, bukan gontok-gontokan. Gontok-gontokan hanya dilakukan di kota Jakarta. Daerah lain itu tidak ada ya. Kenapa? Di sini banyak barisan sakit-sakit pendukung Pak Anies ya. Maaf, Pak Anies tidak bersalah, tapi Anda yang bersalah semuanya. Sekian Frita Lurbuhi. Teman-teman, orang yang selama ini menghina, memfitnah, menjelek-jelekan Pak Jokowi, membenci Pak Jokowi saja, dia bebas berkeliweran di media sosial. Dan dia tidak peduli dibenci,
atau dibully orang, padahal jelas yang dilakukan itu salah. Mungkin saja anak cucunya juga malu ketika melihat neneknya atau kakeknya itu bersikap seperti itu di media sosial. Nah, saya menyuarakan sebuah kebaikan, kebenaran, ya nggak apa-apa, dibully, dibenci nggak masalah. Saya tidak susah, tidak sedih ketika dibully atau dibenci, dan saya juga tidak bahagia ketika dipuji atau dipuji. Bagi saya biasa saja. Ini urusan saya untuk menyuarakan sebuah kebaikan dan kebenaran. Roy Suryo CS berteriak, rakyat Indonesia menolak. Guys, berdasarkan survei dari indikator, mayoritas rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Nah, kalian yang menonton konten ini, coba di komen. Kalian adalah pendukung ijazah Pak Jokowi asli atau pendukung Roy CS, teman-teman. Anak-anak jenderal yang belum follow aku di follow dulu guys. Pencet tanda plus ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Guys, survei indikator ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak mau diadu domba. Ya, rakyat Indonesia percaya terhadap pemimpinnya. Rakyat Indonesia percaya terhadap Pak Jokowi. Rakyat Indonesia selalu mendukung Pak Jokowi. Untuk itu guys, ya, survei ini membuktikan bahwa omongan Roy Suryo CS tidak didukung oleh rakyat kita. Tidak didukung oleh rakyat Indonesia, teman-teman. Jadi, jangan lupa dukung terus Bapak Jokowi kita dalam memenjarakan mereka itu, teman-teman. Gas! Bam, bam, bam! Jadi juga sempat ditanya, ilmiah itu gimana sih? Ah, ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah. Nah, betul. Gitu. Sama kayak gini lah, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya, ada mazhabnya, ngikutin mazhab apa? Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke. Di dunia internasional, supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037. Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismond ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Kalau menurut Rismond ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama. Dipakai di seluruh dunia gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya gitu, ilmiah itu gimana. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037, telak sekali Mbak Atina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini, misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Roni. Kemudian saya disuruh periksa. Saya tolak. Itu capture. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Roni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Sumber yang sesungguhnya. Rasa-rasanya sih tidak perlu menjadi pendukung Pak Jokowi pun melihat kondisi sekarang terhadap kasus ijazah palsu itu. Kita aja udah bisa kok pakai nalar paling rendah sekalipun ya. Ini kelompok yang mengatasnamakan konon katanya pembela ulama lah, kemudian intelektual lah, peneliti lah, praktisi hukum lah, kemudian pengamat politik. Coba Anda perhatikan ya. Hari ini ketika Pak Jokowi bereaksi, apa yang terjadi? Ada satu orang bilang punya imunitas hukum karena praktisi hukum.
Ada yang melintir karena bilang itu adalah penelitian ilmiah. Ada yang minta bantuan ulama. Ada yang nggak tahu kemana itu sekarang perginya. Padahal kalau sudah menghujat, menghina, merendahkan, udah kayak nggak ada apa ya, manusia udah nggak ada nilainya gitu. Nggak perlu jadi projo, nggak perlu jadi pendukung Pak Jokowi abis. Dalam kondisi kayak gini sekalipun, kita akan bilang hukum orang-orang yang telah berbuat gaduh. Betul, setuju. Karena apa? Kita juga kan juga pengen apa ya, Indonesia itu adem gitu ya, nggak ngotak-ngatik terus kayak cari perhatian aja. Situ kadang-kadang mikirnya Masya Allah, apalah yang dicari-cari ini. Entahlah itu Egy Sujana, Roy Suryo, Tifa, Rismon, terus siapa itu Fadilah itu ya. Saya tidak paham. Ya kalau memang tidak dibayar, mungkin memang ada sesuatu yang bermasalah dengan apa yang dipikirkannya. Menurut saya begitu aja sih. Giliran di bereaksi kok minta perlindungan lah, merasa praktisi hukum yang kebal hukum lah, ada yang merasa ilmuwan yang tidak bisa dikasuskan hukum lah, melintir semuanya pokoknya. Orang Indonesia mah kayak gitu kok. Orang Indonesia itu kalau salah ya minta maaf. Betul. Selesai, sebetulnya kan begitu. Kalau ini kan enggak, merasa bener aja. Habis kayak gitu, ketika ada reaksi dari orang yang direndahkan, dihina, melintir semuanya, ngecut. Jangan kayak gitu ya, orang Indonesia mah kayak gitu. Nah guys, ini seru banget nih ya. Ada salah satu yang mengaku katanya sih temennya Rismon ya. Dia itu sebenarnya sudah mengingatkan Rismon mengenai polemik ijazah ini, terutama mengenai hasil penelitiannya. Intinya sih dia ngingetin lah ya, bahwa penelitian si Rismon ini keliru gitu. Tapi apa yang dilakukan, katanya sih, ini pengakuan beliau ya, dia itu mengaku ternyata ujung-ujungnya nomornya diblokir. Kita saksikan sama-sama guys ya. Jadi seru banget nih videonya. Inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya. Saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana. Bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismon ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an, harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismon ya,
Saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Diblokir. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datang. Datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu. Semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya. Tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar. Ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya. Kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat, ya. Nah, itu prinsipnya, ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu, ya.